Kelihatan layarnya? Terlihat, Pak. Oh ya. Jadi kemarin itu kita sudah ini ya, membuat poster dakwah yang dasar. Ya. Dan ini sudah alhamdulillah saya lihat sudah ada yang mengirimkan hasil posternya. Ini dari Dewi Fatima ya, insya Allah. Ini bagus ya hasilnya, alhamdulillah. Nah, insya Allah kita akan ini apa namanya mengetahui cara menginstal atau mendownload font-font ya beserta gambar-gambar objeknya, PNG dan sebagainya. Nah, itu kita akan jelaskan pada pertemuan ini. Nah, jadi di sini yang telah saya kirimkan ya sebelumnya ada di link ini, link grup. Sudah saya kirimkan channelnya. Ya, di sini saya sudah membuat channel untuk bahan-bahan ya, bahan-bahan desain. Ya. Jadi yang belum bergabung di Instagram ya bisa melihat ke link yang kemarin saya kirimkan ya. Mana itu? Oh, yang ini. Jadi saya kirimkan ulang. Nah, bisa melihat ke link tersebut yang telah saya kirimkan. Nah, otomatis itu menuju ke channel bahan ya, channel bahan untuk poster kita yang akan kita buat. Nah, di sini ada beberapa ya bahannya. Nah, di sini ada bentuk format zip, format TTF ya, ini untuk font dan PNG. Nah, yang telah kita download pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, ya itu sudah kita download PNG-nya yang ini pada saat kita membuat poster. Nah, sekarang kita mendownload dan menginstal fontnya. Nah, jadi di sini ada Poppins dan HWT Arts itu font ya. Ini adalah font. Insya Allah nanti juga saya akan jelaskan setelah ini. Saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan web font ya dan cara download di web tersebut. Nah, jadi di sini sudah saya sediakan ya. Di sini telah saya download di salah satu web yang telah menyediakan font. Nah, di sini saya langsung kirim hasil download saya. Nah, jadi di sini ada format zip dan juga ada ini ya TTF. Nah, di sini kita download dulu ya. Di sini saya sudah download dan teman-teman bagi yang belum download silahkan di-download dulu. Silahkan di-download. Kalau sudah di-download ya, kita cari di pengelola file kita. Nah, kita cari biasanya ada di file Telegram. File Telegram. Kemudian kita pilih Telegram dokumen. Nah, biasanya ada di sini ya. Kalau memang nggak ada, bisa kita cari juga di pencarian pada file manager kita. Ya, contoh di sini Poppins. Ya, ya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini bentuk dari formatnya atau bentuk dari file yang telah kita download. Kalau misalkan itu memiliki font yang ada tebalnya, ada yang regular,
biasanya ya, ada yang bold, italic dan sebagainya, maka dia berbentuk zip. Nah, berbeda dengan font yang kita pilih itu memang cuma satu. Mungkin modelnya itu cuman ada yang bold saja atau yang tebal saja. Maka itu biasanya memiliki format langsung TTF tanpa diekstrak. Ya, jadi format zip ini ya, apabila kita mendapati suatu font yang kita download itu berformat zip seperti ini, itu artinya kita harus ekstrak dulu ya. Kita harus ekstrak dulu. Entah itu kita ekstrak di laptop bisa juga, dan juga kita bisa juga ini ya, ekstrak di HP kita. Nah, jadi kalau di HP saya itu kita tinggal klik yang ini ya, for filenya, file Poppins yang formatnya itu zip, kita tinggal klik. Terus ada di sini bacanya ekstrak. Nah, bisa juga kita tahan seperti ini, lalu kita pilih lainnya dan ada tertulis ekstrak file. Saya kira semua menu HP seperti ini ya, menu HP yang modern zaman sekarang pasti sudah ada tersedia ekstrak filenya. Adapun apabila belum ada menyediakan menu ekstrak file, maka kita juga bisa download di Play Store di aplikasi RAR ya. Nanti insya Allah saya akan berikan caranya karena itu cukup lama ya caranya untuk mengekstrak, dan kemungkinan kalau kita memakai waktu atau mengambil waktu di pertemuan ini itu bisa jadi belum selesai lagi ya nantinya. Jadi insya Allah kalau misalkan ada yang tidak memiliki menu ekstrak file, nanti bisa bilang ke grup ya. Nanti saya kirimkan videonya. Nanti saya kirimkan video atau saya videokan caranya. Ya, seperti yang kemarin yang sempat tergantung ya, poster kita belum selesai tapi waktu sudah habis, karena waktu kemarin itu kalau saya sih nggak masalah, cuman itu waktunya sudah masuk eh, untuk sholat kemarin ya, pertemuan kemarin, maka kita harus berhentikan dulu, dan saya juga lanjutkan di melalui video. Saya kira itu lebih bagus ya daripada kita lanjutkan terus menerus sampai kita meninggalkan sholat. Nah, itu nggak bagus kalau seperti itu. Ya, baik. Jadi langsung saja ketika kita ekstrak filenya. Nah, contoh kita tulis pada saat di ekstrak itu Poppins ekstrak ya. Nah, otomatis ya bentuknya seperti ini. Ini artinya sudah terekstrak dan di dalamnya ada beberapa style ya. Tapi dalam jenis fontnya itu tetap namanya Poppins. Hanya saja ada yang semi bold ya, ada yang regular, medium italic, ya ada yang extra bold dan sebagainya. Nah, itu beda-beda ukurannya. Sebenarnya sih bukan fontnya yang berbeda, tetapi ketebalannya biasanya ya, ketebalannya, kemiringannya dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita sudah ekstrak ya, kita masukkan ke aplikasi Pixel Lab misalkan. Ya. Ya, jadi kita klik yang menu font ini, menu tulisan ya, yang bentuk huruf A ini. Kita pilih font yang ini ya. Iya, yang ini font ya. Kita pilih. Kemudian kita pilih my font ya. Biasanya di sini ya kalau misalkan kita
pemula atau kita baru download Pixel Lab-nya itu akan kosong fontnya. Nah, jadi kita masukkan font Poppins tadi, ya. Kita masukkan font Poppins tadi. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki font Poppins. Saya hapus dulu ya. Nah, saya hapus. Kita coba memasukkan ulang fontnya. Ya, saya hapus dulu ya. Nah, sini font Poppins itu sudah tidak ada. Ya. Jadi gimana caranya kita memasukkan font tersebut yang telah kita download? Nah, kita klik perbedaan antara dua ini, ya. Nah, ini sini ada dua bentuk menu, ya. Di sini ada menu yang huruf T besar ya, dan setelahnya atau di sampingnya itu ada menu file seperti ini, gambar menu file. Nah, di sini bedanya kalau menu yang T ini berbentuk huruf T ya, yang ini misalkan ya, yang ini itu untuk memasukkan font satu per satu ya, satu per satu. Jadi dia cuman memasukkan font secara manual itu satu per satu kita masukkannya. Ya, misal seperti ini tadi. Nah, di sini ada beberapa font ya setelah kita ekstrak. Nah, di sini. Tapi kalau misalkan kita klik yang berbentuk T ini, huruf T, maka kita bisa memasukkan satu per satu secara manual. Dan itu lama ya, itu lama. Nah, sedangkan yang di sampingnya itu memasukkan langsung keseluruhan dari satu file. Nah, misal dari satu file di sini Poppins ya, Poppins extract itu langsung dia masuk ke dalam font di Pixel Lab itu ya, langsung keseluruhan ya. Nah, itu perbedaan antara keduanya. Nah, jadi kita mau langsung ya memasukkan semuanya, kita pilih yang berbentuk file ini, kemudian kita cari di sini ya, di download, terus Poppins extract. Nah, jadi kita cari di mana file yang tersimpan. Nah, jadi di sini saya dari tadi ya, itu filenya tersimpan di fonts ya, atau di sini di download. Mana tadi download? Nah, di sini di download. Nah, di sini ada Poppins extract yang telah kita ekstrak tadi. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan fontnya semuanya. Nah, kita klik add directory ya, directory yang ini. Nah, maka otomatis font tersebut ya sudah muncul semuanya. Ya, seperti ini. Di sini ada Poppins italic, semi bold, extra bold dan sebagainya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kita ini ya, buka contoh lagi. Apabila kita mengklik ini yang cuman satu font saja, ya. Nah, contohnya seperti ini dia. Kita download, kita pilih download. Nah, di sini contoh saya ambil yang ini ya, font browser. Ya, ini sebagai contoh brush ya, font brush yang ini. Nah, kita centangkan lalu add select. Nah, otomatis brush tadi sudah ada di my font kita. Jadi itu ya. Jadi itu. Kalau yang tadi itu langsung keseluruhan dari satu filenya. Kalau yang barusan tadi yang huruf T ini ya, yang berbentuk huruf T ini, itu kita memasukkannya satu per satu. Nah, jadi setelah kita download Poppins, kita juga ini ya, cari
yang HWT Arts, ya, HWT Arts. Ya, di sini kalau misalkan kita ini ya telah download HWT Arts-nya, kita tidak tahu di mana tersimpan file tersebut. Maka kita sama seperti tadi, ya, kita klik yang ini menu pencarian. Tapi biasanya memang ada di Telegram ya, Telegram terus Telegram dokumen. Nah biasanya ada paling atas itu yang telah kita download tadi, ya, yang baru-baru kita download. Mungkin kita setting urutannya menjadi terbaru di paling atas. Nah, itu maka otomatis apa yang telah kita download dari Telegram itu akan muncul di sini. Hanya saja kenapa saya tidak muncul di sini? Karena sebelumnya saya itu download di Google, ya, Google Chrome. Jadi dia tersimpan di download seperti tadi di file downloads ini. Adapun bagi teman-teman yang mengambil di sini di Telegram tadi, maka otomatis file yang tersimpan itu yang telah kita download itu ada di Telegram juga, ya, di Telegram. Kalau misalkan memang kita cari nggak ada, kita tinggal tulis di sini menu search-nya, menu pencariannya, kita klik atau kita tulis namanya ya, nama contoh seperti ini, HWT Arts. Nah, HWT Arts. Kita cari. Nah, di sini ya. Jadi font yang HWT Arts ini itu tidak lagi diekstrak ya. Kita tidak perlu ekstrak karena dia formatnya langsung TTF. Ya, jadi format TTF atau OTF ya itu kita tidak perlu ekstrak lagi ya, kecuali memang formatnya dia zip. Nah, itu perlu kita ekstrak. Entah itu kita ekstrak di laptop, kalau bagusnya sih di laptop ya. Bagusnya di laptop biasanya simple. Kita ekstrak lalu kita memasukkan hasil ekstrak kita ke dalam HP kita, nah, itu boleh juga ya apabila kita tidak memiliki menu ekstrak file yang tadi. Atau bisa juga kita ekstrak melalui aplikasi RAR yang saya bilang tadi. Insya Allah nanti kalau misalkan memang ada kendala kesulitan mengekstrak, nanti saya ini ya ajarkan atau saya videokan cara mengekstrak melalui aplikasi RAR. Nah, di sini ada HWT Arts ya, dan itu langsung ya, langsung formatnya itu TTF. Nah, kalau langsung itu tidak perlu diekstrak karena format TTF itu format fontnya langsung ya, format font itu tersendiri ya, format font. Nah, sama halnya dengan JPG ya, itu format foto tersendiri dan sebagainya. Masing-masing ada formatnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui ya di sini, nah, kita cari dulu atau kita harus tahu dia tersimpan di mana. Nah, di sini ada jalur ya biasanya. Sini saya kasih lihat dulu. Nah, di sini ada jalur tersimpannya file yang telah kita download ini ya maksudnya. Nah, sini ada telepon, fonts ya dan sebagainya. Nah, kita cari mungkin melalui fonts ya, langsung fonts. Jadi ketika kita memasukkan di aplikasi Pixel Lab, maka kita klik yang mana? Nah, kita klik yang huruf bentuk TIFF ini. Ya, karena fontnya itu cuma satu, ya. Fontnya itu tidak berbentuk file, ya, tidak berbentuk zip, tidak diekstrak tadi.
Jadi kalau misalkan tidak diekstrak tadi, maka hendaknya kita memilih font yang ini berbentuk huruf T. Nah, karena kita mau memasukkan cuma satu font saja, ya tidak keseluruhan. Jadi di sini saya lihat tadi fontnya itu berada di jalur telepon terus file fonts ya. Jadi kita cari di sini fonts ya. Nah, kita cari fonts. Nah, di sini ya, yang ini. Nah, ini ada file fonts. Kita klik, lalu kita cari HWT Arts. Nah, yang ini ya. Nah, ini bisa kita centang, lalu kita add select untuk memasukkan font yang kita pilih. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini memang nggak nampak ya kalau misalkan kita memasukkan cuman satu font saja, itu nggak nampak. Beda seperti tadi yang langsung satu file, ya dia langsung paling atas ya filenya. Adapun yang baru-baru kita masukkan yang cuman satu font saja itu perlu kita ketik nama fontnya. Nah, contoh ini ya, nama fontnya itu HWT Arts. Nah, jadi kita tinggal klik HWT Arts. Nah, seperti ini ya, HWT Arts. Nah, contoh. Jadi kita pilih HWT Arts. Nah, ini lagi error ya. Jadi seperti itu ya caranya. Jadi HWT Arts tadi itu sudah muncul fontnya ya, sudah muncul fontnya. Adapun yang ini kenapa nggak berubah ya? Ini mungkin agak error. Pokoknya itu bentuknya seperti yang telah saya ini ya, telah saya buat sebelumnya. Nah, yang ini font yang saya pakai pada judul teks ini. Nah, itu font HWT Arts ya, HWT Arts. Ya, HWT Arts. Ini mungkin error ya. Ya, error. Ya, jadi di sini sudah kita download HWT Arts-nya ya. Kita bisa memasukkan ke ini ya, ke poster yang telah kita buat. Nah, seperti ini kemarin itu cuman adanya font yang bawaan dari Pixel Lab. Jadi kita bisa membuat font atau mengubah fontnya yang telah kita download ya. Iya. Coba kita lihat, cek kembali HWT Arts-nya. Mungkin ada kesalahan ya di sini. Ya, di sini ada kesalahan. Ya, jadi insya Allah seperti itu ya caranya. Mungkin teman-teman ada yang Word langsung tidak error ya. Kalau di sini saya error ya, karena biasanya langsung terganti fontnya. Karena yang saya pakai font yang ini HWT Arts. Atau bisa kita juga memakai font yang agak tebal ya. Jadi judul itu harus kita memakai font yang agak tebal ya judulnya. Ya, baik. Jadi seperti itu caranya. Ya, adapun font yang ini
yang kita tulis mau ya, ini yang kemarin itu sudah saya masukkan. Nah, yang ini ya, baru-baru saya masukkan tadi, ya, baru-baru. Saya lihat, ya, saya lihat yang ini, dia berbentuk OTF formatnya. Jadi kalau misalkan dia berbentuk OTF, maka kita tidak perlu lagi, ya, atau bukan tidak perlu lagi ya, maaf, kita tidak perlu klik yang ini, ya, yang ini. Kita cuman klik yang berbentuk huruf T ini. Nah, untuk mencarinya. Nah, tapi terlebih dahulu harus kita cek dulu di file manager kita. Saya lihat. Nah, jadi ini ya fontnya. Kita lihat berada di mana fontnya, file mana. Oh ya, berada di file fonts lagi. Ya. Nah, contoh di sini kita masukkan font, kita cari fonts lagi. Nah, yang ini. Lalu kita pilih yang tadi, saya lihat. Nah, di sini ada banyak ya. Ya, banyak sekali di sini font. Ya, kita tinggal cari ya. Saya lihat di sini. Nah, di sini banyak sekali font ya. Jadi mungkin agak memakan waktu yang lama, tapi teman-teman itu langsung dapat karena teman-teman kan baru download fontnya ya, baru sedikit fontnya, maka langsung dapat fontnya kalau seperti itu. Nah, di sini saya sudah download juga ya, saya lihat ya yang ini. Nah, maka otomatis bentuk fontnya seperti ini ya. Tapi font ini ya, ini salah satu kaidahnya juga, itu tidak cocok untuk dipakai di isi materi kita, isi konsep kita. Nah, contoh seperti ini ya, ini namanya isi materi ya di sini ya, isi materinya itu tidak cocok untuk dipakai. Nah, jadi font tersebut cocoknya di sini, biasanya di perpaduan antara judul ya fontnya. Nah, itu cocok di situ. Adapun yang ini untuk isi materi pada poster ya, pada poster dakwah itu tidak cocok. Atau juga bisa kita pakai di tipografi misalkan ya, teks tipografi itu cocok dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya cara mendownload font-font yang ada di sini, yang ada di file yang telah tersedia pada Telegram ya. Jadi banyak ya channel-channel yang menyediakan font. Hanya saja di sini kita membuat channel khusus untuk workshop UMPR ini, UMP WR ini. Ya, karena channel yang lain pastinya banyak fontnya. Ya, banyak fontnya dan mungkin kita kelamaan mencarinya nanti. Nah, itu seputar cara ya, tips untuk memasukkan font yang telah kita download di Telegram. Nah, adapun untuk mencari font ya di sini, kita masuk ke materi pencariannya ya. Nah, sini untuk mencari font, misalkan ya, itu ada beberapa web, ada di sini ya. Tunggu saya kirimkan. Dikirimkan dulu. Nah, itu bisa kita lihat di Telegram. Dan di sini ya, di grup. Nah, ini situs font ya yang free. Artinya bisa kita gunakan secara gratis. Ya. Dan tentunya
eh, hendaknya kita tetap melihat lisensinya lagi ya, lisensinya sebelum kita mendownload. Walaupun memang secara umum itu istilahnya itu phone free, phone yang gratis. Artinya itu kebanyakan gratis ya. Ada juga yang berbayar phone-nya. Nah, kemudian kita cari di sini. Contoh kita ambil Davon ya. Nah, dan situs ini itu biasa saya ambil font ya di situs ini ya. Nah, artinya saya rekomendasi situs ini. Nah, jadi di sini banyak font ya yang terlihat. Ada di sini bentuk-bentuk fontnya. Bisa bentuk dalam artian konsep kartun, misalkan ada kartunnya. Nah, ini konsep kartun. Ada juga font yang konsepnya itu yang seperti ini ya, Chinese misalkan atau Jepang. Nah, di sini ada banyak bentuk font ya, bentuk font. Nah, contoh kita mengambil font yang ada di kartun ya, yang ada di kartun. Nah, yang ini. Nah, kita di sini memilih font terserah ya dari teman-teman yang menurut teman-teman bagus. Nah, jadi kita ambil, contoh saya mengambil font yang ini, Fresh Fruit. Nah, yang ingin kita masukkan ke aplikasi Pixel Lab sebagai bahan materi kita nantinya, ya, bahan untuk membuat poster. Nah, kita download. Ya, setelah kita download, pasti langsung ya terdownload seperti ini. Nah, kita klik download. Beda apabila kita klik fontnya seperti ini ya. Kita klik langsung fontnya kita klik. Nah, sini ada beberapa ini ya keterangan. Sini keterangan lisensinya itu free for personal use. Nah, jadi font ini untuk gratis ya, gratis untuk pribadi kita ya, untuk pribadi kita. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh memperjualbelikan font tersebut ya, hanya untuk kepentingan kita saja ya. Contoh untuk dakwah ya, untuk membuat pamflet dan sebagainya. Ya, jadi di sini bisa kita download ya. Di sini download. Nah, maka otomatis fontnya sudah terdownload ya. Nah, ini. Nah, dia dalam bentuk zip. Artinya apa? Artinya font tersebut memiliki banyak style ya, sama seperti tadi yang font Poppins ya. Font Poppins tadi itu memiliki banyak style. Ada yang bold, ada yang extra bold, ada yang regular, ada yang ini apa namanya, italic dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin ada ya, kemungkinan ada jenis-jenis atau style yang lainnya. Nah, kalau dia berbentuk zip biasanya. Tapi biasa juga ada yang berbentuk zip, hanya saja di dalamnya itu cuma satu font saja. Satu font, tetapi yang lainnya itu ada keterangan lisensinya. Ya, tergantung font yang kita pilih. Ya, baik. Jadi apabila kita sudah memiliki atau sudah mendownload font, ya, kita langsung saja cari di file manager kita. Nah, di sini saya langsung di file downloads ya. Sini ada file download. Nah, di sini otomatis dia urutannya paling atas ya, paling atas. Nah, ini fresh fruit yang tadi kita download ya. Nah, di sini formatnya zip. Maka kita harus ekstrak ya. Kita harus ekstrak file tersebut. Ya, kita klik lama di sini. Nah, setelah tercentang, kita pilih ekstrak file. Nah, contoh di sini fresh fruit ekstrak.
Ya. Nah, ini cuma nama ya, agar kita memudahkan untuk mendapatkan ini filenya. Mempermudah untuk mendapatkan filenya. Nah, jadi sini ya. Nah, jadi seperti ini dia. Di sini ada cuman jenis satu font. Hanya saja di sini ada more info yang seperti tadi saya bilang. Ya, kalau bukan fontnya itu memiliki banyak style, maka biasanya fontnya itu cuma satu di dalamnya. Hanya saja info-info mengenai lisensi dan sebagainya itu terdapat pada file yang telah kita ekstrak ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini biasanya menu-menu info ya, atau file info mengenai mengenai fontnya. Nah, di sini juga ada contoh fontnya biasanya ya. Nah, ya, setelah kita mendownload seperti ini, ya, kita menginstal, kita mengekstrak, maka kita memasukkan sama seperti perlakuan tadi, ya, kita masukkan ke aplikasi Pixel Lab. Lalu kita ambil yang ini aja. Nah, kita pilih font yang ini ya, font. Lalu kita klik My Fonts. Sama seperti tadi, kalau misalkan cuma satu saja, boleh kita klik yang ini ya. Boleh kita klik yang T, huruf T ini. Lalu kita pilih tadi ya, filenya itu ada di download. Nah, di download. Terus kita pilih yang tadi, mana tadi itu? Font Fresh Fruit. Ya, yang ini ya. Fresh Fruit. Nah, di sini. Di sini ada dua ya. Di sini ada dua, ada yang format TTF dan juga ada format OTF. Dan ini bisa dua-duanya kita pakai. Adapun jenis fontnya itu sama saja ya, sama saja. Ini cuman perbedaan formatnya saja. Dan ini formatnya itu bisa kita masukkan di Pixel Lab dua-duanya. Ya, baik itu format OTF atau TTF. Nah, kita add select, otomatis sini kita tinggal klik Fresh Fruit. Nah, seperti ini ya. Ya. Nah, jadi di sini ada dua font karena kita mencentang dua font tadi. Walaupun formatnya itu berbeda, ada yang satu TTF, ada yang satu OTF, maka itu cuman perbedaan format saja, ya. Nah, apa sih perbedaan TTF dan OTF? Nanti kita akan jelaskan secara rinci nanti ya, kalau misalkan ada waktu kita akan jelaskan. Tapi itu tidak perlu sebenarnya ya, tidak perlu. Apabila kita mendapatkan format OTF, itu boleh kita masukkan ke aplikasi Pixel Lab ini. Adapun TTF itu juga boleh kita masukkan ya. Yang tidak bisa kita memasukkan itu format selain dari TTF atau OTF ya. Ya. Jadi kita klik misalkan sini, otomatis teks tersebut ya, ini teksnya berubah ya, berubah jadi seperti ini. Nah, dan sebagainya ya. Jadi itu tadi cara download font ya, cara download font. Adapun kita ini bisa download juga font. Misal kita tahunya nama fontnya saja, kita tahu ya. Biasanya kita para desainer ya, para desainer berkumpul misalkan, terus ada poster yang kita lihat, wah, masya Allah ini, masya Allah, tulisannya keren sekali. Nah, fontnya kita tanyakan fontnya, ini fontnya font apa yang dipakai. Nah, misal ya seperti ini ya, kita pilih font yang ini ya, Gonserrat misalkan ya. Nah, di sini kita ini fontsnya bagus. Ini kita tanyakan ke teman kita jawab ini fontnya namanya Gonserrat ya, Gonserrat yang tadi ya, seperti ini Gonserrat.
black italic. Itu kita tinggal klik di Google, ya. Kita tinggal klik di Google font, atau bisa kita tulis download font Gonserrat, ya. Gonserrat tadi ya, Gonserrat atau Montserrat ya. Font Montserrat. Nah, maka kita diarahkan ke situs downloadnya, ya, situs downloadnya ini. Nah, di sini ada Google Font. Nah, kita diarahkan di sini ya, kita diarahkan untuk mendownload font di aplikasi ini, di web ini ya, maaf, di web ini. Di sini ada beberapa fontnya, ada yang stylenya ini, style yang tebal dan sebagainya, ya. Ada bold italic, misalkan. Nah. Jadi seperti itu saja ya. Nah, di sini ada beberapa web font ketika kita ini mendownload, mencari font yang ingin kita download. Nah, contoh seperti ini Montserrat. Nah, kita tinggal download saja seperti ini ya, download OTF. Ya, artinya itu kita mendownload format fontnya. Nah, seperti ini. Di sini juga Montserrat memiliki format zip, artinya dia memiliki banyak style. Nah, di sini sudah kita cantumkan ya, diperlihatkan beberapa style ya dari font ini. Ada yang stylenya italic ya, ada yang medium, semi bold dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Ini cuma tips saja. Ya, kemudian kita masuk ke download background. Iya, download background. Nah, biasanya ya saya ambil di situs ini Unsplash ya, Unsplash. Ya, bisa dilihat di grup ya. Itu ada situs yang namanya unsplash.com ya. Bisa kita langsung klik atau bisa kita cari secara manual di Google Chrome yang ini. Nah, contoh kita tulis unsplash.com. Nah, ini ya. Nah, otomatis di sini kita diperlihatkan tampilan dari web penyedia background ini ya. Nah, di sini ada beberapa background yang keren ya di sini. Di sini kita bisa mencari background ya yang ingin kita ambil. Misalkan nuansa-nuansa alam ya, natural ya, misalkan natural, nuansa alam seperti ini. Nah, bisa kita ambil, atau misalkan kita ambil yang nuansanya itu black and white ya, black and white bisa juga. Nah, jadi seperti ini. Nah, dan sebagainya ya. Nah, di sini boleh kita cari dalam bentuk bahasa Inggris. Dan ini ya yang telah kita buat sebelumnya. Yang ini itu ada di gambar Unsplash ya, di gambar Unsplash. Itu kita tinggal klik Muslim. Saya lupa ya apa kodenya, tapi awalnya itu saya mencari di sini dalam keyword Muslim ya, seperti ini. Nah, di sini langsung saja ya kita menerapkan apa yang telah kita download ya. Kita menerapkan apa yang telah kita download. Nah, misalkan ya kita ingin membuat poster yang ini ya, poster. Nah, bisa kita lihat di channel bahan. Nah, seperti ini ya, itu poster teknik masking
istilahnya, dan teknik masking. Ya, jadi seperti ini dia. Jadi teksnya ini berada di belakang daun-daunnya. Nah, jadi seperti ini ya. Dia berada di belakang daun-daun, tertimpah dengan daunnya. Nah, ini insya Allah ya. Ini teknik kebanyakan dipakai para desainer, ya, para desainer. Nah, gimana caranya? Nah, di sini langsung saja kita praktik ya. Dengan kita memilih sendiri background yang ingin kita masukkan. Ya, boleh juga kita antum semuanya bisa ikuti saya ya. Sini saya ambil background yang nuansa daun ya, daun. Misalkan leaf ya. Nah, di sini kita pilih background yang nuansa seperti ini. Nah, sini ada beberapa ya background yang bisa kita ambil. Contoh saya ingin mengambil yang ini saja ya, yang ini. Nah, bisa teman-teman turutin saya atau ikuti saya. Nah, pilih yang ini fontnya apa namanya? Fontnya. Atau bisa juga kita pilih di bawahnya ya, yang ini. Ini juga bagus. Nah, cara mendownload di web Unsplash ini gimana caranya? Itu kita klik yang ini ya. Setelah kita memilih background yang telah ingin kita download, kita klik yang ini, menu tanda panah ini. Nah, jangan langsung download free ya. Nah, biasanya kita langsung klik download free dan itu keliru. Biasanya download free itu tidak maksimal kualitasnya ya. Bisa jadi kita diberikan kualitas yang paling kecil. Nah, biasanya itu download free biasanya random, teracak ya ukurannya. Ya di sini ketika kita pilih yang tanda panah ini, kita diperhadapkan atau ditampilkan beberapa ini ya jenis download ukurannya. Ada yang ukuran small, medium, large, original size dan sebagainya. Nah, biasanya kalau untuk membuat poster-poster dakwah yang untuk kita untuk kita upload saja tanpa dicetak ya, dicetak untuk eh, untuk misalkan penjual bakso. Nah, itu perlu kita cetak spanduknya. Nah, itu backgroundnya memang harus kita memilih original size agar ketika kita cetak background tersebut itu hasilnya maksimal. Adapun apabila kita untuk membuat poster hanya untuk mengupload di sosial media kita saja, nah, kita tinggal klik atau pilih yang medium saja. Jadi medium ini tidak perlu memakan banyak ukurannya. Ya, penyimpanan. Otomatis sudah terdownload ya filenya seperti ini atau backgroundnya. Atau bisa kita juga pilih yang lain ya. Background yang tadi yang saya pilih yang ini. Bisa juga kita ambil ya mediumnya. Terserah ya dari teman-teman. Di sini kita konsepnya down. Ya, down. Jadi pilih font yang atau bukan font ya, maaf, background yang down seperti ini. Ya, kita cari. Ya, type. Saya rasa cukup untuk background yang ini ya. Nah, di sini setelah saya download 3 background, ya, sini saya telah download 3 background. Nah, langsung saja kita terapkan di aplikasi Pixel Lab. Nah, jadi pertama-tama kita pilih ya. Jadi teman-teman bisa
yang memiliki 2 HP ya, dan memang dianjurkan untuk langsung mengikuti, langsung mempraktekkan. Karena apabila kita cuman melihat seperti ini, biasanya itu kita kelupaan lagi. Setelah kita melihat, memang pada saat kita melihat, menyimak, itu kita mengerti. Tetapi pada saat praktik kembali, itu kita lupa nantinya. Ya, berbeda dengan orang yang langsung mempraktikkan, ya langsung mempraktikkan. Jadi seperti ini, kita klik tanda plus ini, kita pilih from gallery. Ya, kita pilih ini namanya background yang telah kita buat atau kita download tadi. Misal background yang ini. Ya. Nah, kalau misalkan backgroundnya itu seperti ini bentuknya, ya, itu bisa kita ratakan ya seperti ini. Kita relative position jadi tengah saja. Nah, kita copy lagi, kita arahin, ya. Nah, setelah kita copy ya seperti ini, kita ini dulu 3D rotate ya untuk memutar ininya backgroundnya seperti ini. Nah, agar terlihat tersambung ya, terlihat tersambung. Nah, apabila kita kesulitan dalam menyambung backgroundnya, bisa kita pilih position yang ini, lalu kita sesuaikan move by-nya, lalu kita atur. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, ya dia terlihat tersambung. Terus kita copy lagi. Nah, kita pilih atau arahkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setelah jadi seperti ini, kita kunci semuanya. Ya, kita klik yang ini, menu layer, kemudian kita kunci. Nah, otomatis backgroundnya itu seperti ini ya, seperti tersambung. Adapun ya, kita hapus dulu. Nah, adapun apabila kita ingin simple atau terlihat ini ya, terlihat simple, bisa kita klik from gallery langsung. From gallery yang di sini ya, menu background yang di sini. Nah, yang di sini ya, menu background. Berbeda tadi kita memasukkan di menu objek, di menu objek yang ini. Ya, jadi kita klik from gallery. Ya, ini di sini ya, from gallery juga. Tapi from galerinya ini itu sama dengan setara dengan ini import ya, import. Jadi dia berbeda apabila from gallery yang di sini, yang di menu background. Nah, bisa kita contohkan sepertinya. Kita ambil ukuran 1:1 misalkan. Nah, kita ini ya, kita bentukkan seperti ini. Nah, ini juga bisa ya, ini juga bagus. Terserah selera kita masing-masing. Ya, bisa juga seperti tadi kita ini setting seperti tadi ya, status seperti ini agar menampilkan seluruh backgroundnya. Atau bisa juga kita setting ya apabila kita ingin mengambil sebagian saja karena ini ukurannya berbeda dan kita cuma butuhkan 1:1, maka kita bisa arahin yang mana yang ingin kita masukkan. Nah, contoh seperti ini ukuran. Ya, seperti ini ya. Nah, atau bisa kita pilih background yang lain, yang ini misalkan. Nah, kita pilih. Nah, bisa juga seperti ini ya. Atau yang
Terserah dari kita gimana bagusnya. Ya. Jadi kita pilih yang ini tadi, ya, misal yang telah saya buat tadi ya, yang ini. Nah, kita ingin membuat teksnya ya. Jadi teks seperti tadi yang ini. Nah, di sini tertimpa dengan daun-daunnya. Nah, jadi triknya itu seperti ini. Pertama-tama kita buat teksnya. Ya. Di sini kita tulis misalkan workshop design. Nah, workshop design. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih align, kita rata tengahkan ya. Saya kira ini mudah ya. Sudah saya jelasin kemarin cara merata tengahkan ini font tulisannya ya, cara merata kiri kan dan sebagainya. Di sini kita pilih cara ini merata tengahkan seperti ini. Nah, setelah kita merata tengahkan ya, kita pilih font. Kita ubah pilih font yang tebal ya, yang tebal. Supaya terlihat bagus ya. Terlihat bagus desainnya. Nah, misalkan di sini kita pilih font Poppins misalkan ya, yang black. Nah, atau kita terapkan ya, kita terapkan pilih font yang kita download. Misalkan the font. Nah, kita download di sini dulu ya. Kita pilih font yang ini aja, yang Fresh Fruit tadi. Jadi yang belum download fontnya bisa di-download di sini ya, ada Fresh Fruit. Bisa kita download. Di situ kan saya sudah mempraktikkan tadi cara mendownloadnya ya. Jadi langsung saja saya tulis Fresh Fruit. Nah, seperti ini. Kan kita ini besarkan tergantung selera ya. Jangan kita kecilkan juga seperti ini ya. Hendak kita besarkan ya, kurang lebih seperti ini besarnya. Ya, pokoknya yang mana terlihat bagus ya menurut kita. Nah, seperti ini. Misalkan di sini space jarak antara huruf di atas dan huruf di bawahnya itu agak jauh ya, yang ini agak jauh. Gimana caranya untuk mendepetkannya atau mendekatkannya ya? Ini ya, kita tinggal klik line spacing. Ini juga sudah saya jelaskan. Nah, jadi kita kurangin line spacingnya untuk mendekatkan jarak antara background atas dan background bawah. Seperti ini. Misalkan ya, workshop design. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita pilih ya, ini dulu kita transparankan fontnya. Sini ada opacity. Nah, kita transparankan kurang lebih mungkin dimain 50% ya. Ya, 50%. Kita transparankan seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan kita memasking hurufnya ya, atau memilih huruf yang ingin kita masking. Ya. Contoh yang ini ya. Kita ingin memasking huruf ES yang ini. Ya, yang ini. Maaf. Ya. Kita kunci dulu ya tulisannya. Ya. Kita ingin memasking huruf
yang ini, yang ES ya, yang ES. Jadi caranya gimana? Yang seperti ini. Kita pilih tadi ya fontnya atau teksnya kita pilih. Setelah kita pilih ya, atau bisa apabila ini ya terlalu cepat bisa bilang ke grup ya, bisa bilang ke grup. Di sini saya tetap bisa pantau ya grupnya. Apabila ada kendala bisa dikirimkan di grup kendalanya apa, tuliskan saja di grup ya. Misal seperti tadi ekstraknya nggak mau, nah, bilangnya di grup. Atau misal terlalu kecepatan cara saya menjelaskan, nah itu bisa protes di grup. Ya, type. Baik, terima kasih, Jadi, Ustadz. Halo, ya, bisa ya, ya? Oke. Oke, teman-teman di sini sudah ada link presensi ya. Silahkan mengisi link presensi dulu. Lalu eh, nanti Ustadz minta tolong untuk menyediakan tugas minimal tiga tugas ya. Terserah Ustadz mau mintanya mau menyuruh tugas yang seperti apa. Yang penting ada tiga tugas sudah saya siapkan nanti gambar lembar lembar jawabnya. ya. Tapi terlebih dahulu mungkin teman-teman di sini silakan yang mau bertanya, berdiskusi terkait dengan pelatihan hari ini dan kita kasih waktu jeda nanti pukul 19.30 kita jeda dulu sebentar sampai jam setengah jam mungkin 20 menit ya 20 menit aja cukup ya atau Ya. setengah jam lah setengah jam oke ya setengah jam kita mulai lagi nanti jam 10 jam 10 ya mulai jam 10 untuk sesi yang kedua jadi hari ini atau sesi ini silakan untuk bertanya silakan. Ya, jadi ini Pak belum selesai ininya. Oh, belum selesai. Oh, Iya. mohon maaf. Ya, itu saya bilang ke teman-teman bisa langsung protes di grup kalau misalkan ini ya saya sebentar menjelaskan mungkin ada kecepatan karena biasanya Oh, eh, saya ini ya pengalaman saya mengajar itu agak cepat biasanya dan audiens biasanya bilang oh kecepatan Ustaz. Oh ya silahkan kritik seperti itu dan insya Allah nanti saya lambatkan oke, ya. oke. Iya, Terima kasih. ya. Tadi saya tidak menyimak karena ada tamu bentar. Oh iya Oke, nggak apa-apa ya. silakan yang Jadi mau bertanya, silakan yang mau protes atau apa begitu atau mungkin komplain atau terkait dengan performance hari ini, silakan raise hand mungkin ya. Kalau ya nanti tidak ada yang raise hand, ya langsung dilanjut aja Ustadz. ya ya jadi mungkin ini ya saya tanya dulu ke teman-teman mungkin sejauh ini ada yang memang kendala atau gimana. Nah, bisa saya minta dulu pendapat dari teman-teman. Kalau misalkan nggak ada, langsung kita lanjut lagi ya. Karena ini belum Eh, selesai ya. Pak, Iya, Silakan Mas eh, Fajar. kalau kalau untuk saya sih kendalanya itu ya Pak, belum bisa langsung mempraktekkan karena HP saya cuma satu dan eh, disambi eh, be- disambi juga pakai Zoom. Jadi kalau buat langsung mempraktekkan itu sulit. eh, sulit, macet-macet, Iya. patah-patah. Oh ya, Jadi patah-patah. ya, jadi sebaiknya kalau itu nanti setelah pelatihan ini dikirim videonya nanti biar saya mempraktekkan sambil lihat videonya lagi.
Oh iya ya betul, yang seperti kemarin ya, yang pada Iya, saat itu. iya, Oh iya, bisa juga, Masya Allah. Masukan yang bagus, ya boleh juga. Ini solusi untuk yang tidak langsung mempraktikkannya, yang memang ada kendalanya. Ya, baik. Insya Allah nanti saya kirimkan videonya. Saya buatkan video nanti, Insya Allah untuk ini. iya. Ada lagi mengenai yang lain? Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oh ya, nggak ada ya? Atau ada lagi misalkan kendala di fontnya, misalkan cara memasukkannya bagaimana? Iya, saya kira nggak ada ya. Jadi langsung saja kita lanjutkan. Kalau misalkan memang eh, ada kendala, bisa langsung di sini di grup saja, insya Allah. Ya, karena di sini masih ada setengah jam ya untuk sesi pertama ini sampai jam 11 ya, Pak Edi. Sampai jam 10, maaf. Ya, sampai jam 10 ya. Dan di sini sampai jam 11 insya Allah. Ya, jadi di sini masih ada 38 menit ya. 38 menit. Nah, kita selesaikan dulu desainnya ya. Jadi di sini setelah kita ya eh, mentransparankan teksnya seperti ini ya, yang tadi kita transparankan dan kita mengklik opacity. Saya kira ini sudah diketahui ya sebelumnya karena sudah saya jelaskan fungsi-fungsinya. Nah, kita transparankan, maka kita ya pilih mask ya, mask yang ini ada di sini fitur yang tulisannya itu mask ya. Di sini samping font atau samping rotate ya. Nah, sini kita pilih mask. Kemudian ya, setelah kita mask, di sini ada beberapa menu ya, beberapa menu yang ditampilkan di menu tersebut. Di menu mask ini ada beberapa menu lagi ya, menu cabangnya. Nah, di sini ada mask mode ya, ada in, ada out ya. Terus ada beberapa, ada tanda plus, tanda samping, ada satu, ada tanda copy, menggandakan dan sebagainya. Nah, di sini ada Bezier mode, ada action dan sebagainya. Nah, jadi langsung saja pertama-tama kita klik Bezier mode, kita pilih yang ini ya, yang tanda relative position atau position ya, yang ini. Kemudian actionnya kita pilih yang tengah ya, kita pilih yang tengah, maaf ya, kita pilih yang tengah, yang ini ya, yang ini. Type kita pilih. Ah, di sini scale-nya, ini scale artinya ukurannya ya, ukurannya di sini kita turunkan kecil seperti ini dulu agar memudahkan kita untuk memasking hurufnya. Nah, jadi kita arahin ya seperti ini, kita arahin. Lalu kita putar ya, putar yang ini, klik yang ini. Maaf, yang ini ya. Nah, kita pilih putar yang rotate ini. Sini fungsinya sama ya, seperti menu-menu yang lainnya. Nah, di sini kita putar seperti ini. Terus kita pilih ya. Adapun yang ini ya, maaf saya jelaskan dulu yang actionnya. Adapun menu yang ini, tanda X ini, itu untuk menghapus beziernya, ya, menghapus beziernya, ya, type. Dan di sini kita tidak perlu hapus. Nah, kita di sini mau men-set beziernya yang ini ya, men-setting bentuknya. Nah, jadi kita pilih yang samping rotate ini, samping apa namanya position ini. Nah,
kita ubah Bezier modenya seperti pada awal tadi. Kita setting seperti ini ya. Nah, kita zoomkan dulu agar kita ini mudah untuk memasking. Nah, kita zoom, kita bisa pilih ya. Jadi kita klik yang ininya. Bisa kita klik yang bundal-bundalnya langsung ya. Seperti ini. Nah, kita arahin dulu. Nah, bundalnya. Lalu kita bisa klik yang ininya ya. Yang bergaris ini ya, bergaris putih ini untuk arahin lingkungan-lingkungannya ya, yang ini. Nah, sini ya. Ya, kita setting seperti ini misalkan. Nah, jadi menu Bezier ini itu perlu latihan saja ya. Perlu latihan. Memang di awal itu agak susah kita sesuainya ya, agak susah, agak sulit ya menyesuaikan bentuk seperti ini. Tapi insya Allah nanti ketika kita melatih terus ya, itu insya Allah bisa, ya, bisa. Dan ini cuman dilatih saja. Nah, ini seperti ini ya. Nah, apabila sudah seperti ini ya bentuknya, kita centangkan ya, kita centangkan. Atau jangan dicentang dulu ya, jangan dicentang, maaf. Kita tambahkan ini beziernya ya, kita tambahkan. Kan di sini cuma satu ya beziernya. Bezier itu yang ini namanya. Ya, yang ini. Ya, kita tambahkan dengan cara mengklik tanda plus ini yang ada di mask mode. Ya, tanda plus ini. Kita klik. Kita klik seperti ini. Lalu kita pilih seperti tadi, perlakuan tadi, Bezier mode kita ubah menjadi position. Lalu kita pilih yang ini, ukurannya, scale-nya. Nah, kita turunkan scale-nya sekecil mungkin ya, seperti ini. Lalu kita pilih lagi ya, cari yang mana yang ingin kita masking. Ya, yang mana kita ingin masking. Contoh di huruf N ini ya. Di sini saya dapat. Bisa kita arahin dulu masnya ya, seperti ini. Kita arahin. Ya. Ya, kemudian kita ubah bezel modenya seperti tadi. Kita mau ubah lengkungan-lengkungannya seperti ini. Nah, ya, kita ubah ya seperti ini. Nah, setelah itu ya kita cari lagi yang ingin kita masking. Yang mana misalkan huruf yang mana lagi ya? Ingin kita masking huruf ini misalkan ya.
huruf H dengan O. Itu bisa kita masking. Nah, sama perlakuan seperti tadi. Jadi kita percepatkan saja. Itu enggak usah ya. Itu cuman itu saja yang dua tadi. Ini kita hapus. Cara menghapusnya yang bezier yang ketiga ini yang telah kita terlanjur tambahkan, kita tinggal klik kurang yang ini ya, yang di ujung kanan saya ya, yang ini. Nah, maka otomatis tetap 2. Nah, apabila sudah seperti ini ya, sudah seperti ini, itu teksnya bisa kita naikkan lagi opacity-nya ya. Kita tidak transparankan lagi seperti ini. Nah, jadi yang tertimpa itu ada di huruf N dengan ES ya, yang ini. Adapun apabila kita ingin menimpa yang lain, itu sama perlakuannya seperti tadi ya. Nah, itu cuman trik saja. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman memilih background yang banyak daunnya, itu lebih bagus lagi. Di sini saya sedikit ini masking daunnya karena daunnya itu cuman sedikit seperti ini. Nah, apabila kita ingin memasking lebih banyak lagi, itu kita memilih daun yang memiliki daun yang banyak pada backgroundnya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi di sini sudah ada efek masking namanya. Atau kita mau tambahin lagi maskingnya di huruf HO-nya lagi. Nah, sama seperti tadi perlakuannya, kita transparankan dulu opacity-nya. Kita transparankan opacity-nya menjadi 50. Lalu kita mask lagi. Kita tambahkan ya. Nah, sama seperti tadi ya, kita kecilkan scale-nya ya di menu action. Nah, misal saya ingin memask yang ini, huruf A dengan O. Nah, kita setting seperti ini. Jadi perlu ketelitian ya kalau ingin memask suatu teks. Nah, di sini perlu ketelitian saja agar hasilnya itu terlihat maksimal seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kita naikkan lagi opacity-nya. Nah, di sini ya. Ya. Nah, di sini sudah kita tambahkan maskingnya. Ya, terserah teman-teman ya. Tergantung dari background-nya. Ya. Saran saya itu apabila kita ingin memakai trik ini, pilih background yang objek daunnya itu banyak. Ya. Di sini saya memilih background yang tidak banyak objek daunnya ya. Tapi untuk perlakuannya itu sama. Ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita memasking, ya, kita berikan efek bayangan agar terlihat ya nyata, ya agar terlihat nyata. Nah, kita berikan efek bayangan pada samping-samping daunnya yang telah kita mask tadi. Nah, kita pilih draw, ya, yang ini. Kita klik tanda plus, kemudian kita klik draw.
Nah, di sini otomatis dia warna hitam ya. Ininya, tulisannya. Nah, seperti ini dia warna hitam. Tetapi kita ingin memberikan efek bayangan dengan cara mendraw background ini. Nah, gimana caranya? Kita klik tanda plus ini, tanda plus ya, pada menu color-nya yang ini. Kita ubah. Nah, kemudian opsi yang ketiganya, yang ini, itu kita turunkan seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih di angka 93 mungkin. Nah, seperti ini misalkan ya. Kita coba. Oh ya, mungkin agak turun lagi. 7 mungkin ya. Seperti ini. Ya. Yang mana saya lihat angkanya ya di sini ya. Nah, ini. Ini angka 77. Nah, kita setting di sekitaran situ. Kemudian pen size-nya kita turunkan menjadi 3 saja. Ya, pen size-nya. Kemudian smooth-nya ya sama, tidak berpengaruh. Blur radiusnya itu kita setting menjadi 15 mungkin ya. Ya 15. Kita coba. Ini kurang pekat ya hitamnya. Kita naikkan sampai mungkin 92. Ini lagi kurang pekat sampai ke mungkin ini ya 114. Tapi jangan terlalu pekat ya. Ya, kita pilih yang agak transparan seperti ini. Nah, ini kita tinggal lukis ya. Lukis seperti ini. Kita tinggal geser seperti ini. Nah, untuk membuat efeknya, efek bayangannya. Kita tinggal geser seperti ini. Nah, kemudian kita pilih lagi yang di huruf S ini. Nah, kita pilih, kita berikan efek bayangannya. Terus kita pilih lagi yang tadi, huruf N ini. Ya. Jadi caranya itu kita tinggal ulang-ulang ya, seperti ini. Ya, kita ulang-ulang seperti gini. Layaknya mencoret-coret, ya seperti itu. Jadi kita coret-coret sampai kita melihat bayangan hitam. Nah, seperti ini. Nah, ini lagi kita coret-coret. Di mana kita coret-coret? Di tempat yang telah kita masking tadi. Nah, seperti ini. Ini supaya terlihat ada bayangan pada teksnya ya. Ada bayangan yang tertimpa. Nah, jadi terlihat nyata. Ya. Nah, jadi sepertinya terlihat nyata. Sini ada bayangan-bayangan hitamnya. Ini juga. Ya. Nah, setelah efek di sini kita kunci lagi draw yang telah kita buat. Nah, kita berikan efek pada teksnya ya. Di sini kan tidak bisa diklik teksnya ya. Kita tidak bisa mengklik teksnya yang ini karena kita telah kunci teksnya. Nah, jadi gimana caranya? Kita tinggal klik yang ini tanpa harus buka kunci. Kita tinggal pilih teksnya. Terus kita pilih ya, cari di sini menu tekstur ya. Menu tekstur kita pilih. Oh ya, di sini saya belum download ya menu teksturnya. Nah, di sini saya sudah sediakan menu tekstur di ini di
apa namanya di channel ya, di channel bahan saya sudah sediakan. Ini tadi baru-baru saya kirim. Nah, sini ada beberapa gambar ya yang telah saya kirimkan. Ada yang format PNG, JPG, dan PNG lagi. Nah, jadi di sini kita download atau save yang ini, yang format JPG, yang ini. Kemudian kita simpan ke galeri. Nah, simpan ke galeri. Terus yang ini juga sekalian kita download, yang format PNG-nya. Kita simpan ke galeri. Nah, ini juga ya kita simpan ke galeri. Nah, setelah kita simpan ya, kita memasukkan gambar tersebut di teksnya ya. Kita memasukkan gambar tersebut di teks yang telah kita buat. Nah, jadi di sini kita pilih tekstur. Ya, kita pilih yang ini. Ya, gambar yang telah kita download tadi, yang telah kita ambil di Telegram. Jadi seperti ini. Jadi ada bentuk-bentuk lainnya di dalamnya. Di mana kita mengambil gambar tekstur, ya, sama ya. Kita mengambilnya di Unsplash tadi, ya di Unsplash. Jadi seperti ini tipsnya. Kita ambil di Unsplash, terus kita tulis tekstur. Nah, di sini ada tekstur. Nah, di sini ada beberapa ini apa namanya? Halo, Ustaz, terlempar ya? Halo, masih terlempar sebentar ya. Oke, eh, saya ingin memberitahukan bahwa hari ini juga adalah hari terakhir. Hari ini, oke, Ustadz sudah masuk. Hari ini juga hari pendaftaran untuk pelatihan yang kedua. Setelah, Ya, baik. oke, Cek. Oh oke, ya, maaf ya. Ustadz, silahkan. Tadi keluar ya. Ya, maaf. Mungkin karena jaringan atau gimana. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya, Pak Edi. Oh ya, Silakan, silakan. baik. Ya. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Mungkin di jaringan saya. Ya, jadi setelah kita ini memberikan efek bayangan pada masking yang telah kita buat tadi, kita pilih teks atau kita ingin mengubah di dalam teksnya itu ada tekstur ya, ada tekstur. Nah, jadi kita pilih tekstur yang telah kita download tadi di Telegram ya. Ya. Atau bisa kita download di Chrome ya. Di download di Chrome. Unsplash tadi, mana tadi? Ya. Kita pilih tekstur. Contoh misalkan seperti ini ya. Saya ambil tekstur yang ini. Nah, kita
pilih, kita download. Nah, kita masukkan ke aplikasi Pixel Lab. Seperti ini. Kita ambil teksturnya. Nah, seperti ini ya. Ya. Jadi dia di dalam teksnya itu memiliki tekstur ya. Tekstur. Nah, di sini sudah ada teksturnya. Ya, ini dari background yang telah kita download di aplikasi Unsplash. Nah, kemudian setelah ini kita memasukkan hiasannya, hiasan mau daun bisa juga seperti ini ya. Bisa kita arahin seperti ini. Terserah ya. Ini cuman bentuk hiasan saja. Atau mau juga yang ini ya, kunang-kunang. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi hiasan-hiasan saja. Terserah kita maunya gimana. Mungkin seperti ini. Ya, baik. Ya, jadi seperti ini ya. Hasil dari background, hasil dari praktek cara membuat masking ya, atau trik masking pada desain. Nah, jadi seperti ini bentuknya ya, sama seperti tadi. Yang ini ya, sama seperti tadi ya yang ini. Hanya saja di sini dia banyak memasking ya. Ya, di sini lumayan banyak maskingnya karena memiliki background yang gambar daunnya itu banyak. Dan ini juga bagus ya kalau memiliki ini memilih background yang banyak objeknya untuk di masking seperti ini. Ya, berbeda halnya dengan membuat poster. Kalau kita membuat poster dakwah ya misalkan, itu hendaknya kita memilih yang banyak ruang kosongnya, yang sedikit gambar objeknya, ya. Jadi seperti ini caranya. Atau bisa juga kita memodifikasi suatu poster, ya. Kita memilih background yang agak banyak seperti ini. Backgroundnya itu banyak objek-objeknya seperti objek daun dan sebagainya. Dan kita tulis ya atau menampilkan di situ materi-materi dakwah. Nah, itu boleh juga ya. Nah, jadi sekian cara memasking poster ya atau mendesain trik masking ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan terlebih dahulu dan kita nantinya mungkin sudah zuhur ya Pak Edi. Baru kita lanjut karena di sini jam 12 itu sudah masuk zuhur. Nah, kalau di sana itu jam 11. Mungkin sekalian sudah zuhur. Ya, Ya. nggak apa-apa Ustaz. Mau nanya itu ada yang bertanya, Pak izin bertanya dari tadi saya ketinggalan cara untuk fontnya. Jadi tidak terlalu putih. Jadi pakai apa ya? Untuk fontnya ya. Ya. Oh, ini pada saat ini ya, mungkin opacity-nya. Ya, pada saat fontnya itu transparan seperti ini mungkin ya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau seperti ini ya, fontnya itu sudah kita transparankan sebelumnya. Nah, kita kembalikan kembali ya, opacity-nya itu menjadi 100%. Nah, fungsi dari kita menurunkan opacity-nya tadi sebelum kita memasking itu agar kita mudah untuk memasking suatu objek. Beda halnya kalau misalkan kita sudah pas memasking dalam keadaan teksnya itu tidak transparan. Itu susah ya, itu susah.
Apabila dia transparan seperti ini, itu mudah dimaskingnya. Mudah dimaskingnya. Contoh seperti ini. Ya, saya berikan contoh. Apabila saya tidak transparankan, ya, kita tulis di sini masking. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Nah, kita ingin memasking huruf K-nya, ya, huruf K atau ya huruf K-nya. Di sini itu agak sulit ya, agak sulit. Sini agak sulit maskingnya. Karena kita tidak transparankan terlebih dahulu. Itu agak sulit. Jadi seperti ini dia. Itu. Ini agak sulit kita kelihatannya. Memang bisa, cuman agak sulit. Lebih mudah apabila kita mentransparankan terlebih dahulu teksnya. Seperti ini. Seperti ini ya. Memang bisa, tetapi agak sulit caranya. Berbeda halnya dengan kita mentransparankan terlebih dahulu, lalu kita memasking. Jadi seperti itu. Jadi untuk mbaknya tadi yang bertanya, apabila kondisi masih seperti ini, ya tidak terlihat jelas fontnya atau teksnya, kita bisa ulang kembali opacity-nya menjadi 100%, ya 100%. Nah, seperti itu. Ada lagi? Atau yang dimaksud bukan itu ya? Atau gimana? Silakan Mbak Dian bisa secara langsung pada Ensan. Baik Pak, betul. Tadi saya ketinggalan di opacity Pak. Opacity ya berarti ya? Ya. Tinggal key-in aja ya? Oh, pasti. Oh, oke. Berarti sudah kelar ya yang itu tadi solusinya? Sudah, tadi sudah dicoba. Terima kasih. Terus ada lagi? Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak, kita akan jeda dulu. Setelah zuhur berarti di sana jam berapa ya, Ustadz? Di sini setelah zuhur mungkin jam 12.30. Mungkin kalau di sana 11.30. Atau gini aja, mungkin jam mulainya jam 1 aja untuk waktu Indonesia Barat, jam 1. Di sini saya jam 2. Jadi selesainya itu jam 4. Iya, kira-kira jam 4. Oke, jadi jam 1 ya kita jeda, istirahat, sholat, makan, dan lain-lain sampai jam 1. Silakan waktunya bisa dipergunakan dan nanti saya akan mengupload video yang kemarin. Jadi bisa dilihat tugas-tugasnya apa. Yang kemarin kan masih ada yang belum menyerahkan tugas ya. Nah, itu mungkin bisa bisa diulangi lagi dengan cara saya me-upload video biar mereka bisa melihat langsung. Lalu yang berikutnya yang ini juga insya Allah saya akan upload videonya biar mereka bisa memutar dan bisa berpraktek langsung, praktek langsung ya sampai jam 1 biar ada persiapan untuk materi yang selanjutnya. Iya, insya Allah. Atau ada pertanyaan lagi, silakan. Kita buka sekali lagi sebelum jam 10. Waktu sudah menunjukkan 9.56. Jam 10 kita
off. Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Kalau begitu, kita tutup, Ustadz. Ada hal yang harus disampaikan atau tidak? Mungkin ini atau langsung saja ya kasih tugas gimana? Silakan, silakan. Oh ya, jadi untuk tugas yang khusus maskingnya ini atau yang kemarin juga ya, tugasnya itu membuat poster dengan background yang telah kita pilih sendiri ya. Jadi kita buat sesuai dengan kreativitas kita masing-masing, di mana saya sudah sebutkan tadi cara untuk mendapatkan backgroundnya, cara mendapatkan fontnya, ya. Nah, sisa teman-teman variasikan gimana, ya. Sisa teman-teman variasikan gimana bagusnya untuk membuat poster sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing ya. Ya, untuk itu untuk pembuatan poster. Adapun pembuatan ini yang tadi trik masking itu buat nama lengkapnya, bukan nama lengkapnya. Minimal 2 kalimat ya. Ya, dua kata seperti saya Insan Kamil. Nah, tulis saja Insan Kamil. Nah, kita masking sesuai dengan trik tadi. Ya, atau misalkan yang tadi yang Dewi Fatima ya, Dewi Fatima. Nah, kita masking dengan huruf yang Dewi Fatima, yang seperti itu ya. Ya, baik. Itu untuk tugas ini saya masih kesulitan. Oh iya, ini ada pertanyaannya Pak atau kendala? Masking daun. Oh iya, Masking ya daun. memang ya. Awal kita memasking itu memang agak sulit, ya, agak sulit. Insya Allah nanti saya tetap kirimkan video. Kebetulan itu juga materi saya di Ruang Desainer di tempat saya menjadi mentor. Saya akan kirimkan nanti video mengajar saya dan di situ bisa teman-teman latih gimana cara beziernya. Kalau dengan kata-kata bukan nama baik yang kata-katanya itu ya boleh juga ya, tapi ada baiknya untuk kata-kata bukan nama, kata yang simple saja gitu. Yang simple saja. Nanti kalau misalkan kebanyakan katanya, kalau untuk trik masking ini kurang bagus. Ya, kurang bagus kecuali untuk judul terus kita buatkan kata-kata di bawahnya yang tanpa masking. Jadi judulnya itu kita masking, terus kata-kata di bawahnya itu tidak usah kita masking. Seperti itu. Terserah ya, sekreativitas. Bisa juga ya, oke lah, nggak apa-apa yang bukan nama. Tapi saya sarankan ya, ini cuma saran agar desainnya terlihat bagus. Itu kita memilih kata yang simple saja, ya mungkin 2 atau 3 kalimat aja gitu. Ya, ada lagi? Belum ada lagi, Ustadz? Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya. Tapi sebelum kita tutup, saya mau mengingatkan bahwa hari ini adalah hari terakhir dan juga hari pendaftaran untuk pendaftaran workshop yang kedua. Jadi silakan bisa mendaftar yang peserta yang sudah mendaftar di hari ini atau di workshop ini adalah peserta prioritas. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mendaftar, silakan mendaftar, bisa chat WA ke saya sendiri atau bisa langsung ke kantor
ke scholarship di lantai 1 kampus timur. Silakan bisa menggunakan ini dan bisa menyebarluaskan informasi ini ke teman-teman ya. Dan lintas fakultas. Jadi bisa nggak cuma non FKIP, tapi juga di luar FKIP. Dan hari ini adalah hari pertama untuk pendaftarannya. Silakan bisa menghubungi saya. Terima kasih. Begitu Ustadz, bisa kita tutup ya. Yap. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, atas materinya. Kita tunggu nanti yang di sesi kedua. Saya harapkan bisa lebih lebih paham lagi. Tadi saya juga mencoba-coba tapi masih belum bisa. Berharap nanti yang ke sesi yang berikutnya saya bisa mencoba dengan lebih paham. Tapi walaupun demikian saya akan mengupload video-video yang sudah yang ada di Zoom ini. Tentu saja nanti saya edit dulu dan begitu nanti Ustadz juga menambahkan yang biar lebih jelas lagi. Gitu ya Ustadz ya? Yeah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jeda sejenak, kita tutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.